Akhirnya setelah selama beberapa tahun ini bisa dibilang diem aja si Marvel ini kemarin di SDCC atau San Diego Comic Con itu bicara cukup panjang lebar soal kelanjutan dan nasib MCU Marvel Cinematic Universe ini gimana. Nah terakhir kali mereka ngomong selengkap ini tuh di tahun 2019. Waktu itu mereka ngebahas Phase 4, filmnya apa aja dan sebagainya. So hari ini di Off The Record gue akan jelasin sebenarnya ada apa aja sih di Phase 4 yang tersisa, Phase 5 dan Phase 6 dari MCU atau seperti katanya Marvel, Multiverse Saga. Kalau yang Phase 1, 2, 3 itu Infinity Saga, nah yang ini udah resmi dikasih nama Multiverse Saga. Yang jelas sebelum kita mulai, gue ngerasa ini udah mulai kelihatan arah dan tujuan Marvel ya mau dibawa kemana. Soalnya gue jujur ngerasa Phase 4 ini Marvel film-filmnya kayak tanpa arah dan tujuan gitu, kayak hidup segan mati tak mau gitu. So nggak pakai lama, langsung aja kita mulai Off The Record. Ya, welcome back di Off The Record, podcast Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan langsung aja kita mulai. Hari ini kita akan ngebahas Phase 4, 5, 6. Dan gue akan memberikan panduan singkat apakah ini layak tonton atau tidak. Layak tonton di bioskop atau tunggu streaming. Atau ya udah di skip aja, gak usah nonton. Karena kita sekarang udah makin susah ya mencari waktu untuk nonton kayak gini. Udah mulai sibuk, udah mulai tambah usia, tambah tanggung jawab. So langsung aja. Phase 4 masih ada dua hal. Yang 17 Agustus nanti di Disney Plus adalah serial She-Hulk. Ini adalah sepupunya Hulk. Dia kerjanya adalah pengacara untuk superhero. Kalau gue lihat dari trailer dan dari iklan-iklannya. Dan gue nonton trailernya kayaknya cukup fun sih. Ada komedinya soalnya ada Hulknya di situ juga kan. Dan ada juga Daredevil di situ yang gue sempat nge-freeze di trailernya itu kayaknya dia pakai kostum klasiknya di komik. Jadi nggak merah semua tapi ada kuningnya di lengannya ini. Nih, lu lihatlah di fotonya kan itu ada kuningnya di situ. Nah, Phase 4 kemudian akan ditutup akhir tahun ini 11 November 2022 dengan Black Panther Wakanda Forever yang trailernya juga udah bisa kamu tonton di YouTube. Nah, kayaknya memang udah jelas kalau si T'Challa ini bakal dibikin mati ya di MCU karena kan si Chadwick Boseman-nya juga meninggal dunia kan. Jadi si T'Challa-nya ini kayaknya dibikin mati, nggak pakai CGI dan nggak diganti aktornya juga. Dan rumornya katanya Black Panther-nya digantiin oleh adiknya si Shuri yang kelihatan juga di akhir trailer loh ada Black Panther baru dan kayaknya si cewek. Tapi gue sih secretly berharap bukan Shuri yang jadi Black Panther tapi si pacarnya yang gue lupa namanya siapa, yang main Lupita Nyong'o, namanya gue lupa deh siapa, Okolele nggak tahu daripada salah. Tapi intinya lihat aja trailernya di situ, musuhnya kayaknya bakalan Namor. Namor ini basically Aquaman-nya Marvel ya, jadi dia raja lautan gitu. Dan di situ juga I guess ada origin story-nya Ironheart. Nanti kita akan bahas Ironheart lagi, nanti akan muncul lagi. And for now that's it buat Phase 4. On to Phase 5. Phase 5 akan dimulai Februari 2023. 17 Februari tepatnya. Film pertamanya adalah Ant-Man and the Wasp Quantumania. Di sini Ant-Man-nya ada 3. Jadi Ant-Man, the Wasp, dan anaknya si Cassie Lang ini yang akan jadi tokoh baru juga. Jadi ada 3 superhero yang bisa besar kecil. Musuhnya ada 2, Kang the Conqueror katanya akan muncul dan juga MODOK. MODOK ini ada serialnya sih di Disney Plus. MODOK yang serial kayak stop go animation gitu. Ini nih bisa lihat di sini. Ini nah MODOK ini pemimpinnya AIM. Kalau gue nggak salah musuhnya di Iron Man 3 nggak sih? AIM kayaknya musuhnya di Iron Man 3 deh. Nah ini adalah leadernya AIM. Anyway, yang penting di sini adalah kemunculan Kang the Conqueror, yaitu varian dari He Who Remains di serial Loki. Jadi kayaknya lu mesti nonton serial Loki ini biar lu lebih paham sama Phase 5 dan Phase 6. Karena Kang ini kayaknya bakal jadi Thanos-nya Multiverse Saga. Lanjut, bulan Maret atau April 2023, kalau tadi film bioskop, ini serial di Disney Plus yaitu Secret Invasion. Kamu ingat Skrulls? Skrulls itu adalah alien hijau di filmnya Captain Marvel yang bisa nyamar jadi manusia.
Dan di No Way Home juga sempat muncul, mereka ternyata menyamar jadi Nick Fury dan Maria Hill. Nah, serial Disney Plus ini tokoh utamanya adalah Nick Fury sama Maria Hill yang asli, dan katanya serial ini akan mengadopsi genre serial mystery thriller. Jadi kayak siapa yang Skrull, siapa yang manusia beneran, apakah superhero ini Skrull, apakah ini enggak. So, should be fun. Ini layak tonton, gue bilang Disney Plus. Ant-Man and the Wasp, ya kalau lu ngefans banget sama Ant-Man ya lu tonton di bioskop lah. Tapi kalau gue sih, gue nonton di streaming kayaknya. Oke, film selanjutnya 5 Mei 2023 tayang di bioskop Guardians of the Galaxy Volume 3. Not much to say, Guardians mencari Gamora dan katanya ini akan jadi film terakhirnya Guardians of the Galaxy. Bukan berarti mereka semua mati, tapi ya nggak punya film lagi. Jadi ya kayak si Iron Man lah muncul di filmnya teman-temannya kayak gitu kemungkinan ya. Film ini akan fokus di, selain mencari Gamora, fokus di origin story-nya Rocket Raccoon, gimana dia bisa kabur dari laboratorium tempat dia dieksperimen, and so on. Gue sih kayaknya nonton ini di bioskop, soalnya Guardians salah satu yang gue demen sih. Next, Loki Season 2, Summer 2023, jadi sekitar Juni, Juli, atau Agustus. Gak perlu banyak ngomong, layak nonton based on Season 1. Gue bilang ini best TV seriesnya Marvel so far yang di Disney Plus. Next, ada Echo. Echo ini si cewek garang di serial Hawkeye itu, dia dibikinin series, tayangnya summer abis Loki, jadi kayak kemarin WandaVision sama Loki sebelahan gitu kan. So, si cewek ini dibikinin series, gue baca sinopsisnya kayaknya dia pulang dari New York dan dia harus, nggak tahu men, gue sih bakal skip ini soalnya ini kayaknya cuman buat filler aja sih. Gue gak tertarik sama sekali sama ini. Next, 28 Juli 2023, The Marvels, basically Captain Marvel 2, tapi team up sama Miss Marvel dan Monica Rambeau atau Captain Marvel di universe lain. Ya, tunggu trailer sih kalau gue ya, karena Captain Marvel yang pertama tuh menurut gue B aja. Jadi nunggu trailer, but for now nonton di streaming aja. Next, Blade, 3 November 2023. Reboot dari Blade, si vampire, pemburu vampire. Yang main jadi Blade adalah Mahershala Ali. Good actor, menang Oscar. But again, sama kayak The Marvels, gue nunggu trailernya dulu. And for now, nonton di streaming aja. Next, Fall 2023, Ironheart. Ini serial di Disney Plus. Ironheart atau Riri Williams ini kalau di komik basically adalah penggantinya Tony Stark. Jadi kayak Iron Man gitu tapi cewek, namanya Ironheart. Di cerita ini harusnya dia udah jadi Ironheart-nya, karena kan harusnya di Wakanda Forever itu di trailernya diliatin dia bikin kostumnya. Jadi harusnya ini bukan origin story tapi langsung ke action. Ya kalau lo ngefans sama Tony Stark, menurut gue lo nonton ini sih, karena ya ini kayak penerus legasinya dia kan. Next, Agatha, Coven of Chaos, Winter 2023 atau Winter 2024. Jadi kalau nggak Desember, ya Januari, Februari. Serial Disney Plus ganti judul, tadinya Agatha All Along, ini Agatha yang di WandaVision itu, tapi diganti jadi Coven of Chaos. Mestinya ceritanya seharusnya dia bisa kabur ya dari jeratan Wanda, soalnya nasibnya Wanda di Multiverse of Madness, but gue bakal skip ini, gue nggak tertarik. Next, 3 Mei 2024, Captain America New World Order. Ini film Captain America yang keempat, tapi yang jadi Captain America si Sam Wilson, bukan Chris Evans. Gue nggak yakin bakal ada Chris Evans apa enggak sebagai Steve Rogers yang tua. Gue tunggu trailer, but beda sama yang Blade dan yang lainnya. Gue nunggu trailer, tapi kayaknya ini gue bakal nonton sih. Soalnya Captain America kan, original Avenger. Next, Spring 2024, berarti Maret, April, Mei gitu. Daredevil Born Again, serial di Netflix. My favorite dari semua show-nya Marvel di Netflix. Kalau dilihat dari judulnya Born Again, ini akan mengadaptasi cerita berjudul sama di komiknya yang lumayan legendary sih di kalangan pembaca komik. Storyline-nya Daredevil yang Born Again ini tuh dinilai baik, dinilai fenomenal. Jadi menarik untuk ditonton. Definitely gue kalau ini harus nonton.
Film terakhir di Phase 5 yaitu Thunderbolts 26 Juli 2024. Ingat sih cewek ini, Julia Louis-Dreyfus, gue lupa nama karakternya siapa, yang muncul di post credit scene-nya Black Widow, terus di Falcon and the Winter Soldier dia juga muncul. Nah dia ini merekrut antihero yang nggak gitu baik tapi juga nggak gitu jahat. Jadi harusnya di situ ada si US Agent, terus ada adiknya Black Widow juga yang gue lupa namanya, tapi yang main Florence Pugh. Basically Thunderbolts ini Suicide Squad-nya Marvel sih. So ini I guess lihat trailer ya, tergantung yang jadi Thunderbolts siapa aja. Soalnya kalau di komik Thunderbolts itu ada si Venom, ada si pokoknya ada tokoh-tokoh jahat yang keren sih di komik. Jadi tunggu aja nanti, tunggu trailer. So that's it buat Phase 5. Abis itu kita masuk Phase 6. Yang gue jujur sangat excited untuk Phase 6 dibandingkan Phase 5. Put it this way ya. Di Phase 5 itu gue lebih banyak excited buat TV seriesnya dan film-film yang tayang pun gue kayak mikir ya udah tungguin streaming aja, nonton di Disney Plus. Tapi Phase 6 ini mereka baru mengumumkan 3 film dan prediksi gue 3 film yang diumumkan di Phase 6 ini gue yakin semua tembus $1 miliar semua sih. So langsung aja ya. Yang pertama Fantastic Four 28 November 2024, definitely gue tertarik harus nonton ini. Menurut gue akan ada Dr. Doom di sini. Mengapa akan ada Dr. Doom di sini? Karena nanti kita bahas. Next, 2 Mei 2025 Avengers The Kang Dynasty. Ini basically kayak Infinity War ya. Jadi di mana Kang ini akhirnya akan muncul sebagai penjahat besar di multiverse saga. And film ketiga adalah Avengers Secret Wars 7 November 2025. Basically endgame-nya. Gue yakin ini film nyambung sih walaupun judulnya beda. Karena filmnya di tahun yang sama kan. Basically ini endgame. Tapi Secret Wars ini kalau di komik itu berakhir dengan terhapusnya multiverse lain sehingga hanya ada satu universe aja, dan satu universe ini pun adalah gabungan dari superhero dari multiverse lain. Jadi ada multiverse yang hancur semuanya, kemudian ada tokoh dari multiverse lain yang jadi masuk ke satu universe ini. Nah gue curiga ini kesempatan Marvel buat semacam di reboot semua ya abis Phase 6 ini. Jadi ada Iron Man lagi, ada Thor, ada Captain America, tapi pemerannya beda dengan diganti. Jadi kayak regenerasi gitu lah. So itu dia semua yang diumumkan sama Marvel tentang multiverse saga sejauh ini. In summary, kalau buat gue personally Phase 5 gue lebih tertarik sama seriesnya dan filmnya kayak nggak banyak yang mesti ditonton di bioskop. Tapi kalau Phase 6 nggak usah lihat serialnya apa, gue udah tahu gue bakal lebih excited buat film-filmnya. Fantastic Four, 2 film Avengers dalam setahun, dan dari judulnya aja gue udah hype banget. Ada Kang Dynasty, ada Secret Wars. Gue feeling ada Thanos sih di Secret Wars, Thanos dari Another Universe. Tapi yaudah, kita akan bahas ini lagi nanti kalau udah dekat, kalau udah ada trailernya. Thank you so much buat kamu yang nonton. Kalau kamu pengen dengerin di Spotify juga available di Spotify. Please like, subscribe juga, comment, notification bell juga